Gresik tewas tenggelam saat outbound di kawasan Galian Kapur. Lagi, Satgas Pangan Polrestabes Surabaya membongkar industri rumahan tepung roti berbahan roti busuk. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Jumat 19 Mei 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut masih ada laporan menarik lainnya. Inilah Special Report selengkapnya. Enam pelajar Madrasah Sanawiyah yang juga santri Pondok Pesantren Mambahu Solihin Gresik tewas tenggelam di lokasi bekas galian kapur sedalam 2 meter. Peristiwa tragis ini terjadi saat 300 siswa santri sedang menggelar outbound usai melaksanakan ujian nasional. Keenam siswa Madrasah Sanawiyah santri Pondok Pesantren Mambahu Solihin di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gresik yang tewas tenggelam, Saifuddin Syuri, warga Cepu Blora, Solahuddin Ahmad, warga Gebang Betan, Surabaya, M. Roy Amanullah Rusidi, warga Jemur Wonosari, Surabaya, Ahmad Safi, warga Lamongan, Abdul Rahman Nafis, warga Tambak Asri, Tanjung, Surabaya, serta Yosar Muhammad Ardiansyah Putra, warga Jalan Raya, Pancawarna 2, Gresik. Setelah 1 jam, para santri dan guru pembimbing melakukan pencarian, jenazah ke-6 siswa kelas 9 yang tenggelam ditemukan dan segera dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik. Kepala BPBD Gresik, Abu Hasan mengatakan, peristiwa tragis ini terjadi saat 300 siswa sedang menggelar outbound di sekitar lokasi bekas galian kapur berbentuk menyerupai danau sedalam 2 meter. Lokasi outbound tidak jauh dari pondok pesantren di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Saat kejadian ada 10 siswa santri menjauh dari teman-temannya dan memilih bersenda gurau di sekitar lokasi tambang kapur. Saat asik bermain, 1 dari 10 santri terjebur ke dalam kolam bekas galian kapur hingga mereka secara spontan berusaha menolong. Namun bukannya berhasil menolong, 5 siswa santri justru ikut tenggelam ke dasar kolam. Bagian dari kegiatan sekolah, ekstrakurikuler. Diikuti berapa peserta, Pak? Saya dengar antara 250-300, tapi yang pasti nanti ada penjelasan dari yang penanggung jawab sebentar lagi. Sampai kapan Pak Haji outbound-nya itu? Itu cuma 1 hari. Hari ini tadi pagi? Iya, tadi Pak. Pak Haji dapat informasi itu jam berapa? Saya kan betul apa yang mulang di sana. Oh, staf pengajar di Iya, pondok. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus tewasnya para siswa santri ini. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media, melaporkan. Ribuan santri Pondok Pesantren Mambahu Solihin Gresik mensolatkan 6 rekannya yang tewas tenggelam di lokasi bekas tambang kapur. Usai disolati, keluarga korban kemudian membawanya pulang untuk dimakamkan. Suasana haru mengiringi proses sholat jenazah yang diikuti sekitar 5.000 santri Ponpes Mambahu Solihin di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Kamis malam. Usai disolati, ke-6 jenazah diserahkan pada keluarga dan langsung diberangkatkan menuju rumah duka. Sementara itu, keluarga M. Roy Amanullah Rusdi, satu di antara santri korban tenggelam di Gresik, memiliki firasat hendak ditinggal pergi jauh anak ke-6 dari 7 bersaudara, putra pasangan suami istri Abdul Hayy dan Nur Rosidah itu. Ditemui di rumah korban di Jalan Wonocolo Lebar 13 Surabaya hari Kamis, Pipit Fitria, kerabat korban menuturkan Roy merupakan anak pendiam. Keluarga sebenarnya memiliki firasat hendak ditinggal Roy untuk selama-lamanya. Kemarin tuh habis UNAS itu pulang, Mas, kan dari pondok kan pulang. Terus ada kegiatan outbound rekreasi setelah UNAS biasa kan ya, namanya anak sudah lulus, itu berangkat lagi ke sana ke pondok. Terus tadi mungkin orang tuanya dapat telepon langsung ke sana. Tapi orang tuanya nggak sempat bilang ke keluarga karena kan ya belum pasti gitu kan. Seperti diketahui, M. Roy merupakan satu dari 6 santri Ponpes Mambahu Solihin Gresik yang tewas tenggelam di bekas galian kapur di Desa Suci Gresik saat mengikuti outbound di pondoknya. Dari Gresik dan Surabaya, Agus Ismanto dan Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Sementara itu hingga kini polisi masih mendalami kejadian memilukan ini. Sejumlah saksi seperti teman korban dan juga guru pembimbing telah dimintai keterangan dalam peristiwa yang menelan 6 nyawa santri tersebut. Kejadian tragis tenggelamnya 6 santri Mambahu Solihin kini terus diselidiki aparat kepolisian Polres Gresik.
Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi, mulai guru pembimbing, teman korban, hingga korban yang selamat. Menurut polisi, peristiwa tenggelamnya santri terjadi di luar rangkaian kegiatan outbound yang dilakukan pihak sekolah. Lokasi outbound berada di galian tambang kapur dan tidak jauh dari lokasi Ponpes Mabaul Solihin di Desa Suci, Kecamatan Manyar. Kegiatan outbound merupakan agenda rutin setiap tahun usai pelaksanaan ujian nasional. Terhadap para saksi memang tadi pagi ada kegiatan semacam outbound dari Ponpes ya di Suci Manyar. Tidak ada kegiatan di air sebenarnya. Tidak ada kegiatan air, hanya kegiatan semacam alam rintang segala macam. Cuma karena dekat dengan air, karena ini ada sebagian yang akhirnya bergerak dan akhirnya menjadi korban. Tragedi 6 santri tenggelam menjadi pilu bagi Madrasah Sanawiyah Mabaul Solihin. Outbound yang sejatinya untuk melatih kemandirian yang dilakukan secara sukacita justru berubah tragedi. Apalagi seharusnya hari Sabtu besok para korban akan wisuda kelulusan. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, tragis berniat menolong orang yang akan tertabrak kereta api, seorang bapak di Jember justru meninggal dunia tersambar kereta bersama orang yang hendak ditolongnya. Kejadian ini membuat warga di sekitar lokasi terkejut. Niat Udik Yuliawan menolong seorang pria yang hendak tertabrak kereta api di Jember berakhir tragis. Warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang ini meninggal dunia bersama pria yang hendak ditolongnya. Jenazah kedua korban dalam kondisi mengenaskan setelah disambar kereta api Mutiara Timur jurusan Banyuwangi, Surabaya. Menurut saksi mata, sebelumnya Udik sedang duduk santai di layanan listrik tidak jauh dari lokasi kejadian. Lalu mengetahui ada seorang pria yang hendak menyeberang rel, sontak Udik berlari berusaha menolong pria tersebut karena posisi kereta api sudah sangat dekat. Namun naas saat mendorongnya, korban ikut terjatuh hingga terlindas bersama orang yang hendak ditolongnya. Hingga berita ini dibuat, pria yang ditolong korban belum diketahui identitasnya. Ada orang tua mau nyebrang ya, sepatu dekat. Teman saya duduk di sini sama saya. Teman saya itu lari itu mau disodok, tapi nyodok terlalu ke tengah. Kena dia langsung itu. Posisi kereta sudah dekat, Pak? Dekat sudah keretanya itu. Jadi korban ini melintas, yang satu ini jatuh, korban yang satunya pun menolong, sehingga kesaut semua. Kedua jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk divisum. Kecelakaan ini kini ditangani aparat kepolisian setempat. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, MNC Media, melaporkan. 2 orang tewas dan 3 lainnya mengalami sakit perut usai pesta minuman keras oplosan di Semampir, Surabaya. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi kini masih mengejar penjual miras oplosan maut tersebut. Jenazah Arifin disemayamkan di rumah duka di kawasan Wonosari Wetan, Kecamatan Semampir, Surabaya. Sebelum meninggal, Arifin sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, namun nyawanya tidak tertolong usai menggelar pesta miras bersama 4 rekannya Rabu malam lalu. Korban mengeluh sakit perut dan muntah-muntah lantas dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini tercatat 2 orang tewas akibat miras oplosan tersebut. Selain Arifin, korban meninggal lainnya adalah Sumardi yang sudah dimakamkan di Pemakaman Umum Wonosari. Sementara 3 rekannya menjalani pemeriksaan di Polsek Semampir. Setelah itu, setelah dibawa ke Karangmenjangan, ditangan sama pihak rumah sakit, sampai jam 12 kurang seperempat akhirnya tidak bisa tertolong intinya. Polisi membenarkan 2 orang tewas usai pesta miras oplosan yang digelar di depan rumah salah satu warga. Pemilik rumah juga ikut minum-minum juga sudah kami amankan di Polsek Semampir. Itu minum-minuman apa dan? Itu keterangan sementara sejenis cukre. Berapa orang? Berapa orang? Yang minum-minum ada 5. 5 orang. Meninggal 2 ya? Yang meninggal baru 2. 3. Sejumlah saksi telah diperiksa polisi termasuk seorang warga yang rumahnya digunakan pesta miras. Selain itu polisi juga mengejar penjual miras oplosan mematikan tersebut. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media, melaporkan. Industri rumahan tepung roti berbahan roti busuk digerebek polisi. Simak informasinya sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Special Report. Satgas Pangan Polrestabes Surabaya membongkar industri rumahan tepung roti berbahan roti busuk. Ironisnya, usaha tepung berbahan roti busuk ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Terbongkarnya industri rumahan tepung roti berbahan roti busuk ini setelah Satgas Pangan Polrestabes Surabaya Kamis sore menggerebek gudang penyimpanan barang bekas di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Bulak Banteng Madia, Surabaya. Saat gudang milik Marlia ini diperiksa, petugas mendapati tumpukan karung plastik berisi roti-roti busuk atau roti yang sudah kadaluarsa. Ikut ditemukan sejumlah karung berisi tepung hasil pengolahan roti kadaluarsa serta alat giling. Dalam pemeriksaan diketahui puluhan karung tepung roti ini berasal dari olahan roti-roti busuk. Para petugas, Marlia mengaku mendapatkan roti-roti busuk berbagai merek ini dengan membeli dari pabrik roti. Saat membeli, Marlia mengaku roti-roti busuk ini untuk bahan makanan bebek. Namun kenyataannya, Marlia mengolah kembali roti busuk menjadi tepung roti. Ironisnya, industri rumahan Marlia ini sudah berlangsung selama 1 tahun dengan pemasaran ke pasar-pasar tradisional di kota Surabaya. Ibu tahu kalau ini sudah ya sudah tahu saya memang jual itu pakan ternak, tapi sama orang dijual gini saya tidak tahu. Ibu tujuannya jual untuk pakan ternak saya gitu. Ya. Ibu jualnya ke ibu ini? Ke ibu Saro itu ya. Ibu jelaskan nggak kalau ini tepung apa ini roti untuk pakan ternak? Ya sudah tahu. Ternak apa, Bu? Ternak itu apa? Kayak bebek. Bebek itu ya. Ikan gitu. Ibu sudah jelaskan kalau ya, itu pakan ternak. Operasional ini kurang lebih 1 tahun menurut pengakuan tersangka. Ini berbahaya untuk kesehatan. Tentunya ini berbahaya karena ini bukan untuk konsumsi karena sudah dinyatakan oleh penjual pertama bahwa ini adalah untuk pakan ternak, tapi kenyataannya ini dibuat lagi menjadi tepung roti untuk diproduksi oleh manusia seperti itu. Bahannya pun juga sudah kadaluarsa. Satu di antara hasil olahan tepung roti produksi Marlia, makanan ringan atau camilan jenis sompia yang ditemukan polisi di antara tumpukan karung tepung roti. Selain mengamankan Marlia, polisi juga mengamankan Musaro, karyawan Marlia yang bertugas mengedarkan tepung roti ke pasar-pasar tradisional maupun ke usaha-usaha kecil pembuatan makanan ringan. Berikut barang bukti ban roti dan tepung roti busuk, alat produksi, serta truk pengangkut. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Satgas Pangan Polres Probolinggo menggerebek pabrik garam yang tidak memiliki izin edar dan standar nasional Indonesia atau SNI. Pabrik yang sudah berproduksi sejak tahun 2003 itu kini disegel polisi. Pabrik garam milik Hanafi di Desa Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo disegel polisi Jumat pagi. Tim Satgas Polres Probolinggo menyegel pabrik lantaran garam produksinya tidak memiliki izin edar dari dinas terkait, serta tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Menurut polisi, bahan dasar garam dibeli dari Madura dengan harga Rp2.000 per kilogram, lantas diolah dengan campuran yodium dengan komposisi 20 ton garam dan 1 kilogram yodium. Satu kemasan kemudian dijual Rp3.500 dengan keuntungan hingga Rp8 juta per bulan. Adanya pabrik garam yang diduga keras memproduksi garam yang tidak memenuhi SNI, tidak memiliki izin edar, serta mengedarkan garam tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perundang-undangan. Belum ada izin dari BPOM sendiri dan Depkesnya sendiri, belum ada. Jadi untuk pengecekan daripada laboratoriumnya sendiri itu belum ada, jadi mempunyai dampak kepada kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Pak, mulai tahun berapa Pak? Izin mahal, izin 2003. 2003. Selama itu nggak pernah ada niat untuk mengajukan izin atau gimana? Mau mengajukan kalau nanti ada biaya. Baru rencanakan ya? Iya, mau rencanakan. Polisi menjerat pemilik pabrik dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Jelang puasa, harga kebutuhan pokok terus meroket. Tidak hanya pembeli, pedagang pun mulai mengeluh karena omsetnya berkurang lantaran sepi pembeli. Seperti yang dirasakan pedagang daging ayam dan sayuran di pasar tradisional Tanjung, Jember. Beginilah suasana pasar Tanjung Jember kemarin yang tampak sepi pembeli. Menurut pedagang, sepinya pembeli lantaran harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan sejak mendekati bulan puasa. Pedagang mengeluh karena omsetnya ikut turun. Di antara kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan adalah daging ayam. Daging ayam super kini dijual Rp33.000 atau naik Rp6.000 dari harga sebelumnya.
Sementara daging ayam kualitas biasa juga naik dari Rp26.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Biasanya maksimal itu 26, 27. Sekarang 232. Semakin mendekati Ramadan, apa kira-kira sampai naik terus? Naik gitu. Naik. Kalau pasokan gimana ayamnya? Ayam ya lancarnya ayam, banyak ayam. Berkurangnya pembeli juga dirasakan para pedagang sayur. Cabai besar melonjak dari Rp27.000 menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan tomat naik Rp3.000 menjadi Rp9.000 per kilo. Demikian pula dengan bawang merah saat ini dijual seharga Rp35.000, sedangkan cabai rawit melambung di kisaran Rp60.000. Lantaran harganya kian mahal, banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian. Kalau bawang merah 35 yang super. Biasanya berapa? Biasanya cuma 30, 32, sekarang 35. Kenapa Bu ya kok pada naik gitu? Ya, mungkin stoknya kurang. Pembelinya ngurangi dikit, biasanya beli setengah ya 1/4. Pasar Tanjung merupakan pasar induk di Jember. Diperkirakan kian mendekati bulan puasa hingga Lebaran nanti, harga kebutuhan pokok akan terus merangkak naik. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Tradisi kenaikan harga komoditas pangan jelang Ramadan tidak sepenuhnya menjadi keberuntungan di tingkat petani. Tingginya ongkos produksi yang tak sebanding dengan harga jual di masa panen membuat petani bawang merah di Kabupaten Malang merugi. Ironisnya, di tengah keterpurukan petani, diduga ada kecurangan lelang dalam pengadaan fasilitasi bawang merah dengan nilai miliaran rupiah. Petani bawang merah di Desa Jatigui, Kecamatan Sumber Pucung, Malang harus menelan pil pahit lantaran merugi. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani turun dibandingkan sebelumnya. Musim panen sebelumnya mereka bisa menjual Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Namun musim panen kali ini harga bawang merah hanya dihargai Rp10.000. Turunnya harga hingga separuh lebih ini semakin diperparah dengan tingginya ongkos produksi mulai dari pembelian bibit, pupuk, dan perawatan. Selama ini petani menggunakan bibit bawang impor dari Thailand dengan harga Rp60.000 per kilogram. 1 hektar lahan dibutuhkan sekitar 5 kuintal bibit. Nggak nutut lah mas, nggak banding karo harga bibit lah mas. Kan harga bibit sekarang kan minimal 60 sampai di rumah. Kan penjualan bawang panenan itu mas ya, harganya cuma 3 bulan. Nah, kalau bambang normal itu mas ya itu kembali modal aja mas. Kalau bambang normal, kalau bambang nggak normal ya merugi ya. Iya mas, gampangnya hilang ya separuh aja. Ironisnya, di tengah keterpurukan kondisi petani, diduga ada praktek kecurangan dalam proses lelang pengadaan fasilitasi bawang merah dengan nilai Rp4,75 miliar. Diduga pemenang lelang sudah dikondisikan sebelum proses lelang dilakukan. Pengadaan fasilitasi bawang merah ini meliputi pengadaan pupuk dan bibit yang sedianya akan diberikan kepada kelompok Gapoktan. Dinas Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemkab Malang sebagai pengguna anggaran akan melakukan pengecekan terhadap pemenang lelang. Jadi mekanisme pelelangan umum mengikuti Perpres 55/2010 diselenggarakan oleh ULP ya, dan tahapannya sudah sampai tahapan penetapan pemenang. Tentu ketika mengevaluasi semua prosedur sudah dilakukan teman-teman dari ULP. Namun demikian sebagai pengguna anggaran kami akan mendengar sungguh-sungguh masukan-masukan demi perbaikan. Dari Malang, Saif Hajarani, MNC Media, melaporkan. Usai jeda, Special Report akan kembali dengan informasi prostitusi terselubung di Jombang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, tim pengawasan orang asing, Tim Pora Kabupaten Lamongan mengamankan 2 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang melanggar peraturan keimigrasian dan ketenaga kerjaan. 2 tenaga kerja asing tersebut lantas dibawa ke kantor imigrasi Jawa Timur untuk diproses. 2 tenaga kerja asing yang diamankan yakni MH asal Sichuan yang bekerja di PT Yuan Feng Indonesia sebagai manajer operasional dan HH asal Henan, Cina
yang bekerja sebagai cutting manager di PT Brilliant Indonesia. Kedua tenaga kerja asing asal Tiongkok diamankan saat bekerja di Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung. Kedua pekerja tidak dilengkapi kitas atau kartu izin tinggal terbatas dan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Lantaran kedua TKA tidak dilengkapi dokumen keimigrasian, mereka pun dibawa ke kantor imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Razia TKA untuk melakukan penertiban keimigrasian dan ketenaga kerjaan di wilayah Lamongan. Jadi dari kita mengadakan pengawasan ini ada kurang lebih 25. Ya, 25 itu 2 di Yanpeng, yang 23 di Brilliant ini. Itu tadi yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah itu ada 2. Sesuai aturan dari Disnaker, TKA harus mendapatkan satu pendampingan tenaga kerja lokal atau Indonesia. Dengan harapan dalam jangka waktu 1 tahun, tenaga kerja pendamping sudah bisa mengadopsi keahlian tenaga kerja asing. Sehingga tenaga kerja Indonesia bisa bekerja seperti yang diinginkan masing-masing perusahaan. Dari Lamongan, Abdul Wakid, MNC Media melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, petugas gabungan polisi dan Pol PP Kabupaten Jombang kian gencar merazia penyakit masyarakat. Kali ini sasaran razia petugas rumah-rumah di tepi hutan yang ditengarai dijadikan tempat prostitusi terselubung. Lantaran pintu kamar tidak dibuka-buka meski sudah diperingatkan, petugas kepolisian langsung mendobrak pintu satu di antara kamar di rumah warga di Dusun Klubuk, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Jombang, Kamis siang. Setelah pintu terbuka, petugas akhirnya menemukan 1 orang perempuan yang diduga menjadi pekerja seks komersial. Petugas langsung mengamankan perempuan asal Nganjuk itu. Tindakan tegas dengan mendobrak pintu sengaja dilakukan karena petugas gabungan polisi dan Pol PP merasa dipermainkan warga. Saat datang ke lokasi, tiba-tiba saja puluhan rumah warga yang berada di tepi hutan dan berbatasan dengan Kabupaten Lamongan itu mendadak sepi. Seluruh rumah tiba-tiba terkunci rapat dan tidak ditemukan satupun penghuninya. Diduga rencana rahasia kali ini bocor sehingga para PSK keburu kabur. Padahal biasanya rumah-rumah warga terlihat ramai dengan hingar-bingar musik dan para PSK yang nongkrong. Ini disinyalir, ya, disinyalir ada migrasi, ya, pekerja seks, ya, komersial dari beberapa tempat lokalisasi yang ditutup. Ada yang bocorkan atau gimana tadi? Sepertinya seperti itu, tapi kan kita tidak bisa menjasir seperti itu. Tapi realitanya seperti itu. Rumah-rumah warga di tepi hutan Dusun Klubuk, Desa Sukodadi, Kabupaten Jombang ini ditengarai akan semakin ramai menjadi tempat prostitusi terselubung lantaran sejumlah tempat hiburan malam dan prostitusi di daerah lain selama bulan Ramadan ditutup. Rencananya polisi dan Satpol PP akan kembali merazia rumah warga saat memasuki bulan Ramadan datang. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Mengantisipasi kejahatan perjudian, petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian membongkar paksa belasan kandang burung merpati di Surabaya. Razia ini sekaligus untuk menciptakan suasana nyaman menjelang bulan puasa. Petugas gabungan dari Kecamatan Tambaksari, Satpol Pamong Praja, Kepolisian, dan TNI mendatangi lahan kosong di kawasan Jalan Ploso Timur, Surabaya. Kedatangan petugas gabungan sempat mengejutkan warga sekitar. Warga semakin dibuat terkejut ketika petugas membongkar dan merobohkan paksa belasan kandang burung merpati. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong tiang kayu yang menopang kandang sebelum kemudian merobohkannya dengan tali. Pembongkaran menyusul maraknya laporan jika di lahan kosong ini kerap dijadikan ajang perjudian burung merpati. Selain itu, langkah tegas petugas gabungan karena untuk menghormati datangnya bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi. Apalagi menjelang bulan Ramadan, ya kita berharap tidak ada lagi kegiatan seperti itu. Dan saya sudah koordinasi dengan pihak Polsek juga, akan pasca seperti ini kita akan tindak lanjuti dengan melakukan sweeping, razia-razia kepada mereka yang kumpul di tempat tersebut. Razia kali ini sedikitnya 15 pagupon dibongkar paksa, meskipun beberapa diantaranya dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Sementara burung-burung merpati sudah terlebih dahulu diamankan pemiliknya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Sindikat pemalsu EKTP diciduk polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.
Pemirsa, dua jaringan pengedar narkoba yang biasa beroperasi di wilayah Sidoarjo dicokok polisi Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo. Kedua jaringan menggunakan modus ranjau untuk mengedarkan sabu, sehingga menyulitkan polisi untuk menelisik bandar besarnya. 5 tersangka pengedar narkoba ini dibekuk dalam sepekan terakhir. Mereka merupakan anggota dua jaringan narkoba yang berbeda, yakni jaringan Sedati dan jaringan Taman. Jaringan Sedati mendapat pasokan sabu dari bandar besar di Madura, sedangkan jaringan Taman memperoleh sabu dari Surabaya. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari tertangkapnya salah satu anggotanya yang sedang melakukan transaksi di sekitar Pasar Taman. Penyelidikan berkembang hingga menangkap dua pimpinan jaringan, yakni Koyol dan Godol. Itu biasanya saya kalau belanja di RSL itu 100 kali ya, terus di Korem 2 kali. Cuma itu aja. Berarti berapa kali? 3 kali kamu dapat ranjuan? Ya. Dari si Acong itu? Bukan, dari itu Cak Ipung. Oh, Cak Ipung. Ya. Dalam melakukan aksinya, kedua jaringan ini terkenal licin. Pasalnya pengiriman sabu menggunakan sistem ranjau, yakni antara pembeli dan bandar sabu tidak pernah bertemu. Mereka hanya berhubungan melalui telepon. Polisi menyita barang bukti 49 gram sabu, alat hisap sabu, dan handphone. Modusnya hampir sama, cuma modus yang paling atas ini modusnya selalu ranjau. Jadi itu sebagai alasan bagi BD untuk menghilangkan barang buktinya, kira-kira seperti itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu anggota jaringan lainnya, termasuk menelusuri bandar besar pemasok narkoba. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media, melaporkan. Aksi pencurian di sebuah bank perkreditan rakyat di Sidoarjo terekam CCTV. Tersangka yang beraksi seorang diri itu berhasil menggasak monitor komputer dan membobol brankas. Tersangka SH, NS, dan SP harus mengakhiri kejahatannya setelah aparat Polres Jombang membekuknya. Ketiganya ditangkap karena menjadi anggota sindikat pembuat KTP palsu di wilayah Jombang. Dari tangan tersangka disita barang bukti berupa puluhan lembar KTP palsu, baik yang sudah jadi maupun masih dalam proses cetak. Polisi juga mengamankan 1 unit perangkat komputer beserta printer untuk mencetak KTP. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 6 bulan memproduksi KTP palsu. Bahan material eKTP diperoleh dari KTP-KTP bekas yang sudah kadaluarsa, tapi belum dimusnahkan oleh petugas. Dari setiap lembar KTP yang dibuat, tersangka menjual dengan harga Rp50.000. Jadi modusnya mereka mencari KTP yang bekas atau KTP yang sudah tidak berlaku di kecamatan, di Dukcapil atau KTP orang meninggal. Setelah itu mereka tempel dengan plastik yang hampir identik dengan yang aslinya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal pemalsuan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, mohon maaf ada kesalahan teknis bahwa berita sebelumnya adalah mengenai pemalsuan eKTP di Jombang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Berhati-hatilah jika meninggalkan anak Anda seorang diri di rumah. Di Jombang, Jawa Timur, seorang balita dicabuli oleh tetangganya sendiri saat ditinggal orang tuanya. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming akan memberikan hadiah berupa 2 ekor anak ayam, lalu membawa dan mencabuli korban di rumahnya. Setelah dilaporkan keluarga korban ke polisi, MS warga Diwek Jombang langsung ditangkap. MS diduga telah mencabuli RM bocah 5 tahun yang tak lain tetangganya sendiri. Kepada petugas, tersangka mengaku mencabuli korban dengan cara mengiming-imingi hadiah 2 ekor anak ayam. Karena tergiur, korban lalu mengikuti pelaku dan dicabuli di rumahnya. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku kemudian memberi hadiah 2 ekor anak ayam kepada korban. Akibat perbuatan tersangka, korban dilarikan ke rumah sakit karena trauma. Dan setelah terjadi pencabulan, si pelaku memberikan 2 ekor anak ayam. Setelah itu korban pulang menceritakan kepada orang tua kenapa ada yang sakit di kemaluannya atau alat vitalnya. Setelah itu orang tua korban memeriksa atau memintai keterangan korban. Setelah didapatkan keterangan dari korban, ibu korban langsung melapor ke kita. Sebagai barang bukti, polisi menyita baju korban beserta sarung yang dipakai pelaku saat mencabuli korban.
Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jombang, Mokhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Special Report akan kembali dengan informasi tentang penemuan ular piton raksasa. Tetaplah di iNews TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warga Kota Bondowoso dikejutkan dengan keberadaan ular piton sepanjang hampir 4 meter. Ular raksasa itu diduga hendak mencari mangsa ternak warga. Ular piton raksasa dengan panjang 3,8 meter dan berat 25 kg ini ditangkap warga saat bersembunyi di dekat sungai Gang Malabar, Kelurahan Kota Kulon, Bondowoso. Saiful, warga yang melihat pertama kali ular piton, mengatakan saat itu ada 2 ular yang keluar dari sungai dan mengarah ke pemukiman. Warga lantas beramai-ramai berusaha mengejar. Sayangnya, hanya 1 ular piton yang berhasil ditangkap, sedangkan ular lain yang berukuran lebih besar berhasil kabur dengan kembali ke sungai dan menghilang di area persawahan. Dia turun dari sawah ke sungai. Memang 1 ini ya? Iya. 2 kayaknya, tapi enggak di satunya hilang. Sering ada ular sini memang? Enggak ada, baru ini. Penangkapan ular piton raksasa membuat warga penasaran. Mereka terus berdatangan ingin melihat. Sementara waktu, ular dipelihara dan dimasukkan kandang besi. Rencananya ular akan dijual Rp1 juta jika ada yang tertarik dan hasilnya akan dibagikan kepada warga penangkap ular. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media, melaporkan. Seorang seniman kaligrafi asal kota Santri Gresik memutuskan mengabdikan hidupnya untuk kelestarian seni warisan budaya Islam. Ribuan karya kaligrafinya kini telah banyak menghiasi rumah-rumah warga, masjid, hingga menjadi motif penghias pagar besi. Di usianya yang sudah 82 tahun, Muhammad Mas'ud masih lincah menggoreskan jari-jarinya di atas kanvas hingga membentuk coretan seni kaligrafi Arab. Kakek 10 orang cucu asal perumahan Ponggangan Indah, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sedikitnya telah menghasilkan sebanyak 1000 karya kaligrafi. Desain tulisan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan Ayat Kursi merupakan karya paling banyak dipesan warga untuk penghias rumah, masjid, maupun motif pagar tralis. Selain diminati warga Gresik, beragam karya seninya juga banyak dipesan warga dari kota lain, diantaranya dari kota Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Muhammad Mas'ud mengatakan menyukai kaligrafi sejak kecil, tetapi mulai serius menekuni kaligrafi sejak tahun 1995 setelah pensiun dari karyawan perusahaan pupuk di Gresik. Kini meski kondisi kesehatannya mulai menurun, tetapi seniman aliran kaligrafi Kufi ini bertekad menjaga kelestarian seni warisan budaya Islam. Kalau kaligrafi buatan yang lain, kalau yang lain itu yang dari lain Kufi lah, saya ke aliran Kufi. Kufi itu bisa dari Arab, gitu. Kalau yang dibuat kaligrafi seperti orang-orang terdahulu itu bedanya huruf aja. Kalau saya itu nama orang atau nama-nama kata-kata pembiara. Kalau tafaroku itu tahu kalau tafaroku kayak apa, akhirnya bersatu, akhirnya gambarnya ada dua grup saling dengan kunci. Jadi kalau ada orang mau memecah persatuan tidak bisa. Demi mewujudkan impiannya, Muhammad Mas'ud memanfaatkan rumahnya menjadi sanggar belajar seni kaligrafi bagi anak-anak, remaja, dan orang tua yang berminat menekuni seni kaligrafi. Dari Gresik, Agus Sismanto, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, dari pohon pisang biasanya kita hanya memanfaatkan buah dan daunnya saja. Namun seorang ibu rumah tangga di Blitar juga memanfaatkan batang pohon pisang menjadi keripik. Khasiat batang pisang yang memiliki indeks glikemik rendah dapat mencegah kadar gula darah meningkat sehingga menjadikan keripik gedebok ini diburu warga untuk dikonsumsi dan oleh-oleh.
Inilah batang-batang pohon pisang yang oleh sejumlah ibu-ibu warga Desa Bakalan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dikupas untuk dibersihkan. Kemudian batang pohon pisang ini diparut untuk menghasilkan irisan tipis sesuai ukuran. Setelah dibuatkan bumbu, irisan batang pisang dicampur dengan bumbu untuk selanjutnya digoreng. Untuk menggoreng irisan batang pisang ini harus dilakukan sebanyak 2 kali guna menghasilkan irisan batang pisang yang kering. Untuk varian rasa, keripik tebok memiliki varian rasa natural dan balado. Siti Nihaya, 45 tahun, merupakan orang yang pertama kali membuat kreasi keripik batang pisang. Kini dalam 1 bulan ia mampu menghasilkan 1,5 kuintal keripik pisang yang ia jual Rp40.000 per kilogram. Keripik Bongo Pisang Tebok ia jual untuk memenuhi permintaan dari berbagai daerah selain Blitar, seperti Kediri, Tulungagung, Malang, dan Surabaya. Dalam sebulan, ia bisa menghasilkan uang sekitar 7-10 juta rupiah. Ini untuk memenuhi pesanan di mana aja, Bu? Ada di Blitar, Tulungagung, Kediri, Malang, juga Surabaya. Selain rasanya yang enak, batang ketebok ini diyakini memiliki beberapa khasiat. Salah satunya batang ketebok memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga bisa mencegah kadar gula naik. Sementara bagi penikmat keripik bonggol pisang, keripik ini menjadi pilihan untuk buah tangan karena selain rasanya nikmat, juga belum ditemui di daerah lain. Selain rasanya enak, ini unik gitu loh. Tapi di daerah lain itu belum ada yang seperti ini. Makanya saya kalau kesini itu mesti beli. Nah, apakah Anda masih berpikir untuk membuang batang pisang yang ada di kebun atau mau menjadikan makanan dengan bernilai ekonomis? Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.